Live kali ini kita akan bahas membeli mobil second secara kredit di masa pandemi. Apa saja ulasannya? Simak sampai selesai. Dengan Dr. Sati selaku pemerhati mobil second dengan Bapak K.A. Wibowo selaku Deputi Direktur BCA Finance. Seperti apa? Kita simak, dan bila ada komentar langsung tulis di kolom komentar dan pada saat live berlangsung. Lawan corona, tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap semangat. Yes. Wah, gua udah buka dulu ya. Ngomong nih, kalau nggak ribet. Bro, selamat siang. Aman semua, sehat semua. Nah, hari ini gua ditemani oleh Bapak Wibowo dari BCA Finance sebagai Deputy Director. Halo, Pak Bu. Mantap, masih gagu nih. Masih gagu. Boleh dibuka nanti sebentar lagi gilirannya. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas yang jadi calon-calon pembeli, bagaimana membeli mobil melalui kredit, karena topik itu yang saat ini banyak ditemui oleh para pedagang kita ya. Jadi dulu masih sekitar 70-30%, 70 beli cash, 30% beli kredit. Tapi hari ini angkanya jadi 10 banding 90. 10 beli cash, 90 beli kredit. Jadi ini luar biasa. Dan market leadernya untuk leasingnya tetap BCA Finance. Terutama kalau di WTC Mangga 2 ya, bursa mobil. Wah, itu memang tak ada lawan. Jadi memang nanti Pak Wibowo akan memberikan trik-trik atau masukan-masukan yang baik bagaimana untuk melakukan pembelian mobil secara kredit dengan BCA Finance. Untuk mempersingkat waktu, monggo silakan Pak Wibowo untuk membahas lebih detail ya. Silakan Pak Wibowo. Ya, selamat siang Lur, para konco. Buka aja nih Pak ya, buka ya. Buka. Udah jaga jarak kita. Jadi kalau siang hari ini kita bicara mengenai membeli mobil bekas di saat pandemi, sebetulnya apakah ada bedanya dengan saat sebelum pandemi kan? Membeli mobil bekas secara kredit ataupun secara cash di saat pandemi ini berbeda. Berbeda dalam hal pilihan, berbeda juga dalam hal budget. Karena harga mobil sekarang ini sebetulnya ketika pandemi awal-awal Maret, April, Mei itu harga cenderung turun. Tetapi hari ini harga sudah kembali seperti sebelum pandemi. Ya. Jadi sebetulnya apakah tepat ketika kita hari ini bicara bahwa pasar mobil hari ini sudah kembali seperti pada waktu sebelum pandemi? Menurut saya belum kembali. Ya, belum kembali seperti saat sebelum pandemi. Karena memang tengah situasi negara kita yang sedang mengalami situasi sulit secara keuangan, secara finansial, tentunya juga masyarakat juga mengalami masalah yang sama. Lantas pertanyaannya sekarang, apakah masih ada kesempatan bagi pasar mobil bekas ini tetap ada pembelinya? Nampaknya masih tetap ada pembelinya Pak. Hanya memang size-nya mungkin mengecil dibanding sebelum pandemi ya. Kalau tadi Pak Her bicara bahwa komposisi kredit cash-nya 70-30, 70 cash 30 kredit sebelum pandemi, hari ini 10-90, 10 cash 90 kredit, 90% untuk kredit, mungkin ada benarnya. Tapi size-nya mengecil Pak. Iya betul. Dari 100 mungkin sebelum pandemi, hari ini mungkin tinggal 30 atau tinggal 40. Jadi
tentunya pasar mobil bekas sekarang ini tetap menjadi pilihan. Sebab mobil baru hari ini mungkin agak sedikit melandai karena produksi yang menurun, kemudian harga yang tidak turun, tetapi daya belinya juga menurun. Dan ganjil genap bro. Betul. Dan tentunya ini akan memberi opportunity kepada mobil bekas untuk tetap pembelian. Sebabnya sebetulnya para konsumen yang hari ini memutuskan untuk apakah tetap beli mobil atau tidak, menurut saya sudah lagi tidak perlu dipengaruhi oleh pemikiran bahwa ini pandemi atau bukan pandemi. Sekarang ini motivasi atau tentunya kebutuhan konsumen lebih diutamakan. Jadi kalau Pak Her bicara ganjil genap, saya pikir ini kesempatan. Karena beli mobil baru butuh plat nomor, nggak bisa segera. Tambah 3 juta bro, Dan kalau mau rubah dan nggak bisa pilih Iya, nomor. pilih nomor 3 juta tuh. Kalau pilih nomor bayar lagi. Bayar lagi 3 juta, betul. Sementara kalau mobil bekas, Anda tinggal pilih mau beli yang ini nomornya ganjil, yang ini nomornya bekas. Nomornya genap. Tinggal pilih. Iya. Jadi lebih mudah dieksekusi. Mungkin dari saya pengantarnya begitu dulu Pak Riswanto. Gitu atau Pak Iya, cuma mungkin langsung aja nih kayak banyak pertanyaan nih Pak Bo ya. Jadi itu konsumen itu lebih mengarah, terutama sekarang yang sangat-sangat sensitif itu adalah masalah DP Pak. Itu yang jadi trending topik yang luar biasa ya. Karena memang kondisinya lagi tidak baik ini, otomatis berapa jumlah uang yang ada sekarang ini buat beli mobil, karena konsumen juga takut soalnya pakai kendaraan umum. Betul. Karena tingkat penularan COVID-19 kan bulan-bulan turun-turun juga gitu. Iya. Nah, sedangkan penghasilannya kan banyak yang berkurang bahkan. Betul. Atau bahkan hilang sama sekali. Nah, itu bro. Ya. Gimana tuh bro, BCA Finance bro? BCA Finance tentunya kami juga peduli dengan situasi ini karena kami juga memahami bahwa terutama teman-teman dari kalangan menengah ini kan mereka juga memerlukan fasilitas untuk bermobilisasi gitu ya. Walaupun di Jakarta, khususnya Jakarta sih sebetulnya kalau kendaraan umum sebetulnya sudah tersedia dengan jumlah yang sangat memadai, tapi faktor safety terkait sama virus ini ya itu memang jadi momok. Nah, BCA Finance kami saat ini punya sebuah program yang terkait DP. Kalau tadi Pak Her bicara mengenai DP, secara normatif memang DP kami adalah 35% lah. Ya. Apakah 35% itu tinggi? Tergantung karena di saat situasi ekonomi seperti ini sebetulnya sangat wajar ketika kami perusahaan pembiayaan ini lebih berhati-hati karena tentunya daya beli konsumen itu sekarang memang sedang dalam posisi yang tidak terlalu stabil untuk jangka panjang, itu lebih kepada jangka pendek saja sebetulnya. Nah, tetapi kami juga sadar bahwa kami juga harus memberi alternatif kepada konsumen untuk mendapatkan akses yang lebih baik di dalam DP. Ini ada komentar dari Potong dulu nih. Istira Adi, Pak. Ya, monggo. Tetap LCGC dan LCGC MPV jadi favorit untuk mobil tahun muda. Untuk minibus kebanyakan umur 5 tahun jadi pilihan konsumen. Apakah benar gitu? Betul. Jadi sekarang ini memang LCGC tetap menjadi pilihan karena harganya sangat terjangkau oleh masyarakat. Kedua tadi itu ya ada hubungannya sama ganjil genap gitu sebagai mobil kedua karena apalagi Pak Gubernur sudah mewacanakan untuk ganjil genap di seluruh jalan, di seluruh lini jalan dan sepanjang hari. Iya, itu blessing ya, kita, kalau ya. itu terjadi mungkin ya
akan ada apa namanya gerakan masyarakat yang akan Betul. membeli mobil bekas gitu. Mungkin saya lanjutkan mengenai yang DP tadi ya Pak Disoto ya. Iya. Jadi kami sekarang ini punya program khususnya di WTC Mangga 2 itu para teman-teman showroom yang ada di sini bisa bergabung dengan program yang namanya garasi.id. Jadi garasi.id itu adalah perusahaan portal, perusahaan apa namanya, semacam startup company juga yang bergerak di dalam bidang marketplace, Ya. ya. Jadi bursa mobil virtual Ya. gitu. Nah, kami bekerja sama dengan garasi.id untuk membantu teman-teman showroom di sini memasarkan mobil-mobil yang ada di WTC Mangga 2 dengan cara bergabung di dalam program yang namanya mobil pilihan. Nah, mobil pilihan ini adalah mobil-mobil dengan kriteria tertentu yang kemudian di listing di dalam virtual marketnya garasi.id. Nah, dengan demikian nantinya yang termasuk dalam kategori mobil pilihan ini akan dapatkan kesempatan untuk DP 30%. Lebih ringan Lebih ringan daripada yang Betul. tidak ikut dalam program ini. Nah, ini untuk showroom. Kemudian untuk konsumen bagaimana? Untuk konsumen ya tentunya mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan DP lebih murah dengan cara mendownload aplikasi garasi.id. Nah, nanti konsumen bisa melakukan pengajuan kredit melalui aplikasi yang ada di dalam garasi.id melalui pilihan yang namanya kredit kilat. Oh, kilat nih bro ya. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Keputusan langsung Buset, muncul. mantap dong. Ya, jadi nanti konsumen bisa Klik, apply klik, ya, klik, masukin langsung. data, upload data standar, data apa namanya, data mandatorinya. Iya. Kemudian Udah selesai, 2 menit tinggal, kemudian baru tinggal, ketahuan. tinggal pilih mau simulasi kreditnya seperti apa, nanti di situ Iya. ada muncul, langsung di-upload, kemudian diproses, set, 2 menit ada jawaban. Gila, nggak salah tuh bro. Enggak, 2 beneran 2 menit 2 jam kali. 2 menit. Nggak pakai 2 jam ya? 2 menit beneran. Ya, jadi ini adalah upaya kami BCA Finance untuk memberi kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya. Memudahkan lah ya. Iya, Sangat itu. untuk mendapatkan mobil yang diinginkan dengan kondisi yang baik. Jadi di dalam mobil pilihan ini nantinya tentunya salah satunya adalah mobilnya adalah kalau nggak salah seingat saya itu 5 tahun usianya, paling 5 tahun tertua. Kemudian kilometernya hanya setahun maksimum 15.000. Jadi kalau seandainya dia usia mobil 3 tahun maksimum hanya 45.000 kilo. Tidak akan lebih dari itu. Iya. Karena lebih dari itu dia nggak masuk dalam kategori Oh. pilihan. Kayak gitu. Apakah bebas banjir? Sudah pasti karena diinspeksi. Iya. Ya. Apakah mobilnya dijamin mesinnya tidak bermasalah? Pasti dijamin karena ada inspeksi kayak Iya. gitu. Jadi hal-hal ini yang tentunya akan memberi opportunity kepada masyarakat seluas-luasnya untuk mendapatkan mobil yang layak dipergunakan walaupun bekas. Iya. Dia mendapatkan mobil dengan nomor polisi yang entah ganjil entah genap. Iya. Dia mendapatkan fasilitas kredit dengan DP yang kompetitif, yang murah. Kemudian prosesnya cepat. Asal Asal belinya lihat pakai aplikasi. garasi. Nah, itu jangan lupa tuh kata kuncinya tuh. Di WTC Mangga 2. Waduh, kita bentar lagi dapat ini ya, endorse dari garasi rupanya. Adakah syarat mutlak untuk agar kredit mobil second aman nyaman, Pak? Aman nyaman. Syarat mutlak itu yang pertama adalah konsumen sebaiknya sekarang kalau memutuskan untuk membeli mobil secara kredit, memastikan kemampuan membayar angsurannya, karena jangan sampai nanti hal-hal yang sifatnya spekulatif itu akan menjadi beban di kemudian hari. Mesti diperhitungkan bisnisnya, misalnya pengusaha bisnis setahun atau 2 tahun ke depan perkiraannya seperti apa, memungkinkan nggak untuk dia tetap membayar angsurannya. Kemudian juga kalau dia karyawan yang berpenghasilan tetap, dia juga harus memikirkan cash flow ya, jangan sampai dia memaksakan diri dan sebagainya. Dan yang terpenting lagi adalah apakah memang memutuskan membeli mobil itu sudah memang kebutuhan yang memang harus diambil
nafsu atau hanya karena keinginan keinginan doang ya, ya, karena gengsi. Saya pikir itu bukan saatnya hari ini untuk membeli. Betul. Dan lagi ada tambahan masukan ya. Kalau misalnya untuk ngecek harga, lihat kondisi mobil, teman-teman konsumen bisa ngelihat di wtcm2.com. Itu semua bisa jadi patokan lah kasarnya ya. Jadi misalnya harga Kalia tahun 2018, di situ ada tuh nongol bro. Nah itu bisa dicari. Nah, kemudian si Arvi tahun 2010 nanti juga kan nongol juga di situ. Jadi nggak ada salahnya ngecek lah. Ya. Jadi sebelum pergi lihat-lihat dulu. Kalau enggak lumayan capek bro di bursa mobil WTC Mangga 2 itu dari 7 lantai. lantai 3 sampai sekarang 10 8 lantai. Jadi luar biasa dengan jumlah mobil display kalau penuh ya itu sekitar 3.000 lebih. Bayangin kalau jalan. Saya iseng-iseng pernah pakai Fitbit maupun kayak ini. Kalau keliling bro, itu aduh bro bisa 10.000 langkah. Berasa loh. 18 hole. 18 hole betul. 18 hole. Tapi sudah lama tidak main golf ya. Kira-kira begitu tuh. Nah, jadi buat teman-teman silahkan melihat di sini, dan apalagi dengan kemudahan yang diberikan BCA Finance melalui garasi ya, ataupun langsung manual juga, kan kantornya juga ada di WTC Mangga 2 juga, lantai 3 dan lantai 6. Wah, segeralah, cepatlah datang ke sini, ayo kita melakukan transaksi, karena COVID-19 ini agak merepotkan gitu loh kalau pakai kendaraan umum. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Riswanto? Mungkin untuk Pak Bowo, Pak. Ya. Dengan 30% dan 35% tadi untuk DP-nya, Pak. Ada klasifikasi untuk konsumen nggak, Pak? Umpamanya bisnis di sekarang kan bagi kesehatan dengan bisnis sembako yang baru naik daun itu kan prospek bisnisnya bagus sehingga persetujuannya lebih cepat, atau diperlakukan sama, Pak, untuk konsumen? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Kami hari ini sudah tidak melakukan klasifikasi secara khusus terhadap profesi-profesi tertentu. Ada kredit checking untuk itu ya? Tetap ada, Pak, tapi kami tidak melakukan klasifikasi. Misalnya profesi ini lebih mendapatkan kesempatan lebih baik daripada profesi yang ini. Jadi semua profesi diberi kesempatan yang sama. Dan kami melakukan keputusan kredit hari ini tidak semata-mata hanya menggunakan pendekatan subjektif, artinya melalui pendekatan manusia ya, tapi kami sudah menggunakan big data hari ini, sudah menggunakan data yang sudah tersedia oleh semua lembaga pembiayaan yang dia provide oleh OJK dan sudah sampai sana. Sudah. Jadi otoritas jasa keuangan menyediakan atau memberi akses kepada kita untuk dapat melihat profil dari setiap nasabah. Jadi kalau yang ngaco-ngaco ketahuan langsung. Yes, betul. Dan itu kemudian dikombinasi juga dengan ya mungkin bukan robot lah ya, tapi semacam kita sudah menggunakan matriks tertentu sehingga bisa mendefine konsumen dengan kondisi seperti ini. Data profilingnya sudah muncul, itu sebabnya bisa 2 menit langsung. Makanya 2 menit ya. Jadi ini yang sedang kita generate atau sedang kita mulai untuk nantinya ke depan akan menjadi sebuah model yang akan memberi sesuatu yang baru lah di dalam industri pembiayaan. Baik. Ada lagi yang rumor yang berkembang kemarin, sempat ada di media massa bahwa Oktober itu diberlakukan untuk DP mobil itu 0%, Pak. Itu gimana mensikapinya, Pak? Ya, itu kan masih masa pandemi seperti ya, ini. pemerintah itu mengeluarkan rencana untuk memberi insentif ya kepada pasar dengan DP yang zero. Bank Indonesia yang mulai menginformasikan itu. Tetapi sebetulnya yang
pasar adalah perbankan, Pak Selamat. Ini bukan lembaga biaya non bank. Yang dimaksud oleh Bank Indonesia ini adalah Berarti perbankan. mobil baru ya Ya, itu. ini bukan cuma mobil baru, mungkin juga mobil bekas, tetapi itu dimulai dari perbankan. Jadi bukan kepada, kalau BCA Finance kan kita lembaga biaya non bank. Iya. Ya, jadi memang sebetulnya apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia itu sifatnya lebih kepada Bang BCA gitu ya, ya. mungkin kalau kami ya Bank BCA tentunya harus Ya. menginisiasi itu gitu ya. Tapi karena ini bukan domain saya nggak berani ngomong. Ya. Orang hilang. Nanti dimarahin Pak Yahya saya. Oke, terus ini loh, ini yang kecenderungan terakhir-terakhir ini ya bro. Memang pergeseran ini memang COVID ini memang sangat-sangat merubah ya. Jadi apalagi ditambah dengan ganjil genap program ini ya. Itu mobil yang dicari itu adalah benar-benar yang 100 juta ke bawah. Itu ya kita nggak bisa nyangkal ya. Atau ya downgrade beneran gitu loh, yang tadinya biasanya naik Alphard ya sekarang Innova gitu loh. Jadi ini downgrade ini terjadi di semua lini ya. Tapi ada juga beberapa mobil kalau kita bisa bicara klasifikasi mobil ya, yang tidak berubah itu adalah apa teman bro? Mobil hobi. Oh, niche market itu Pak. Iya, Ya. niche market ini malah kan kecenderungan sekarang naik. Jadi kayak Mini Cooper tuh Mini bro. Cooper. Bah, Waduh, itu kita Mini manteng kita terus Mini itu. Cooper soalnya. Iya benar, kita berdua udah soalnya. Dan itu manteng bro. Dan itu harganya nggak turun itu. Nggak turun. Cenderung bahkan ya Ya. agak naik sedikit gitu. Ya. Karena orang lebih senang begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi balik lagi ke mobil-mobil yang 100 juta ke bawah, apa aja? Banyak sekali loh di sini. Apalagi di WTC Mangga 2 juga teman-teman pedagang sini juga sudah menyesuaikan diri ya. Tergantung, jadi dia mau pakai yang mana nih? Gue punya tip, silahkan buka juga di YouTube. Ada beberapa tip ya, yang dibahas di sini nanti sayang waktunya. Anda tinggal buka di YouTube, cari toko Sasih, situ juga akan nongol, gampang itu nyarinya. Nah, di situ tips-tips untuk mencari mobil 100 juta ke bawah bagaimana? Kira-kira begitu gitu loh. Ada pertanyaan lagi Nah, Pak silakan. dari Yudhistira Adi tadi. Betul, banyak konsumen downgrade, terutama mobil ansuran yang 3 juta ke bawah. Apakah Nah. demikian Pak? Betul. Jadi itu apa rasionalitas yang terjadi dalam masyarakat hari ini, bahwa mereka downgrade itu bukan dalam rangka dalam rangka memang kemampuan yang menurun, tapi lebih kepada safety. Logika. Iya, lebih Nah, kepada betul, rasional. rasional. Karena mereka berpikir atau Ngapain masyarakat buat berpikir gaya-gayaan buat ya? apa? Hari ini bukan untuk itu. Hari ini adalah untuk apakah mobil yang dia beli itu utilize? Ya. Gitu. Karena selama ini mungkin dia beli mobil tidak dipakai atau tidak bermanfaat, tapi kemudian hari ini dia menurunkan standarnya supaya mobil itu bisa dipergunakan. Betul. Selain hemat, mungkin juga lebih lebih mudah masuk kemana-mana kan gitu. Itu sih kalau jawaban saya. Ya, untuk kata kunci Pak Bowo untuk para konsumen yang mau kredit di masa pandemi. Ya, buat para konsumen yang akan kredit di BCA Finance, saatnya saat ini memilih kami sebagai pilihan. Gitu, karena kami memberi kemudahan-kemudahan dan kami juga memberi harga yang sangat menarik buat para konsumen. Tentunya juga kami punya jaringan cabang ada di mana-mana sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan atau mendapatkan pelayanan dari kami. Baik, untuk Pak Herianto Gosasi. Nah, yes, kata kunci dari saya itu adalah begini. Ini kan masa susah ya, masa pandemi. Orang jual mobil banyak di mana-mana. Bahkan rumahan pun semakin banyak. Tapi hati-hati loh dengan kondisi yang jelek ini, jangan sampai salah beli. Belilah di tempat yang lebih resmi, ya. Belilah di tempat di mana pilihannya banyak. Karena hati-hati, kalau pilihannya cuma terbatas, kadang-kadang kita secara tidak sadar digiring untuk membeli mobil yang tersedia. Wah, itu bahaya. Nah, di
Bursa mobil WTC Mangga 2, satu mobil Kijang Innova aja. Tahun 2010 misalnya. Ada Itu puluhan. Jadi ya, ngapain cari di tempat lain gitu loh. Sorry, bukannya promosi, tapi ini memang kenyataan gitu loh. Caranya gimana Pak? Tinggal masuk ke Tinggal masuk ke wtcm2.com, cari mobil second, klik di situ. ada di mana lokasinya? Itu banyak. Ada di lantai dari lantai 3 sampai lantai 10. Kalau nggak mau repot nyari di tiap lantai, lalu tinggal klik juga BMW misalnya, nanti keluar semua di BMW dimanapun dia bisa akan nongol juga. Jadi ini sangat membantu. Jadi sekali lagi, calon konsumen belilah di tempat yang benar. Dalam arti kata, benar itu bukan masalah harga aja, tapi pilihan sekali lagi. Ya. Jadi tidak digiring nih. Nah itu bahaya bener. Itu orang Indonesia tuh impuls buying-nya sangat kuat. Dan di Bro. sini nggak ada apa Pak? Calo tuh nggak tidak ada. maklarnya. Maklar nggak ada. calonnya. Dan lagi BCA Finance di sini ada 7 cabang ya. 7 apa? 7 cabang, bayangin. Tim. 7 tim. 7 kali misalnya 10, 70 orang Ya. yang siap membantu calon konsumen untuk beli kredit. Benar nggak, Bro? Betul Bang. Wah, luar biasa. Nah, kalau mau lihat lebih gede lagi, ya silakan buka garasi.id. Gitu. Ya. Itu saudara kita juga yang punya. Jadi endorse Ini gue mesti endorse juga. Injury time Pak. Injury time. Nah, gimana? Pertanyaan, batas umur mobil tahun berapa yang bisa kredit di BCA? Yang kredit di BCA BCA maksimal 11 tahun usia lunas. Jadi kalau hari ini tahun 2020, maka maksimum itu adalah 2008. 2003, sorry 2004. Iya. Soalnya enggak, Boleh dikurangi 11 aja. dikurangi 11, berarti Iya. artinya 2009. 2009 itu 1 tahun. 1 tahun. Kalau mau 2 tahun harus 2010. Iya. Kalau mau 3 tahun 2011. Kira-kira. Tapi kalau misalnya di bawah itu ada lagi saudara kita juga yang punya, tapi nanti. iya, tapi nanti lah. Bukan Nanti saya gua- ngomong lah, Pak Her lah. ngomong lah. Itu nanti ada lagi. Nanti kita ajukan lagi gitu Iya. ya. Kayaknya cukup ya. Baik, cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Sehat selalu. Oh iya. Oh iya. Udah harus protokol. Iya, tenang.